Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kelas 4. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester kedua. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer, subbab hardware, software, dan brainware. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran ketiga perangkat komputer dan cara kerja komputer dengan subtema cara kerja komputer. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak terus mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segeralah pulang, mandi, dan bergantilah pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar. Oke, mencuci tangan. Kalian bisa pause atau menghentikan sementara video ini untuk membaca. Lakukan 5 langkah cuci tangan, ya. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Kalian bisa pause dulu, lalu kalian lanjutkan materi kita. Oke, sekarang kita memasuki pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Subbab cara kerja komputer. Di sini ada peta konsep. Pada bab ini, kita memasuki materi yang terakhir ini, cara kerja komputer. Ya, halaman 66. Oke. Silakan buka bukunya di halaman 72. Kita langsung ke halaman 72. Oke. Halaman 72. Bagian B. Cara kerja komputer. Kamu telah mengetahui bahwa komputer adalah alat pengolah informasi atau data. Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software yang bekerja sama untuk mengolah informasi tersebut. Ada 4 tugas berbeda yang harus dilakukan oleh komputer, yaitu sebagai berikut.
input atau mengambil data masuk, storage, menyimpan informasi, processing atau memproses, dan yang terakhir output atau menampilkan hasil. Keempat proses yang terjadi dalam komputer yaitu input, storage, processing, dan output. Keempat tugas tersebut berlaku umum untuk semua perangkat yang disebut komputer. Perhatikan diagram kerja komputer berikut. Kita menginput atau melakukan masukan, mengetik misalnya, nanti akan diproses atau processing. Dalam processing ini ada storage. Ya, dari storage diprocessing kembali, diproses lagi, lalu menghasilkan output. Oke, kita akan mempelajari satu persatu. Sebelumnya, kamu telah mempelajari berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Apakah kamu dapat mencocokkan berbagai perangkat tersebut dan fungsinya dalam menjalankan tugas komputer? Oke, bagian 1. Input atau mengambil data masuk. Proses input adalah proses mengambil data atau informasi yang masuk yang berasal dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Perangkat input contohnya keyboard dan mouse, kamera digital, mikrofon, dan pemindai atau scanner. Informasi yang masuk dapat berupa huruf, angka, musik, atau gambar. Semua informasi tersebut dimasukkan melalui perangkat input. Contoh proses input huruf dan angka menggunakan keyboard. Mengklik tombol menggunakan mouse. Dan memasukkan gambar melalui pemindai atau scanner. Kedua, storage, penyimpan informasi. Informasi atau data yang kita masukkan ke komputer akan disimpan untuk kemudian diproses oleh komputer. Informasi di komputermu disimpan dalam penyimpanan data primer dan sekunder. Penyimpanan data primer adalah memori komputer atau RAM. Ya, ini gambarnya. Ini untuk komputer rumah atau PC, personal komputer. Kalau laptop lebih kecil, lebih pendek. Sedangkan penyimpanan data sekunder adalah cakram keras atau hard disk atau disingkat HDD. Informasi dalam kamera digital atau telepon pintar atau smartphone disimpan dalam flash memory. Kamu mungkin mengenalnya dengan sebutan memory card atau kartu memori. Ini hard disk yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Ini flash memory atau memory card yang digunakan pada kamera digital dan telepon pintar. Ketiga, processing, memproses. Processing atau memproses adalah informasi atau data yang masuk ke dalam komputer akan diproses sesuai dengan perintah yang diberikan. Kegiatan ini dapat melibatkan data yang dimasukkan atau input dan data yang disimpan atau storage. Bagian komputer yang berfungsi untuk memproses informasi adalah CPU, Central Processing Unit. CPU dapat menjadi sangat panas ketika bekerja memproses informasi. Oleh karena itu, di dalam badan komputer terdapat kipas yang berfungsi mendinginkan CPU.
Ya, ini CPU dalam komputer. Ya, ini adalah kipas komputer. Kipas dalam komputer ya. Kemudian output atau menampilkan hasil. Setelah data diproses, komputer akan menampilkan hasil proses tersebut. Perangkat output pada komputer, misalnya layar atau monitor, printer atau pencetak, serta speaker atau pengeras suara. Hasil proses informasi atau data dapat berupa gambar atau tulisan yang tampak pada layar atau monitor. Hasil cetak yang dikeluarkan oleh printer atau suara yang dikeluarkan oleh speaker. Oke, ini adalah contoh monitor yang menampilkan hasil proses komputer. Ini printer mencetak hasil proses komputer. Dan ini speaker mengeluarkan suara hasil proses komputer. Oke, kesimpulan. Ya, cara kerja komputer. Semua informasi atau data dimasukkan melalui perangkat input. Ya, itu disebut input. Kemudian, data input akan disimpan untuk kemudian diproses. Disebut storage. Berikutnya, masih cara kerja komputer. Ya, kalian bisa lihat di halaman 75. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, komputer mengambil informasi dari perangkat memori. Prosesor akan memanipulasi atau mengubah informasi menjadi serangkaian perintah atau algoritma dan kemudian mengirimkan informasi yang diproses kembali untuk disimpan dalam memori lagi. Perintah ini selanjutnya terus sampai informasi yang diproses ya siap menjadi keluaran atau output. Ini disebut processing. Ya. Ini bagian terakhir. Komputer akan menampilkan hasil pengolah data di perangkat output. Ya, disebut output, ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya ke Bapak ya. Oke. Sekarang kita sudah mengakhiri. Di awal video pembelajaran kita sudah mulai dengan doa, maka untuk mengakhiri video juga kita harus berdoa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Untuk yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin doa secara Katolik dan yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.